Mesinnya silen. Mesinnya silen, cuma dia kan nggak ada tutup boxnya itu. Mantap. Ini kalau pakai mesin ini otomatis nggak mungkin lah sampai drop. Aman ya. Oke. Gitu. Untuk penempatan blowernya ada di ujung sana, Mas. Di ujung sana. Menggunakan blower 50 in 3 piece ya. 3 blower. 3 blower per lantai. Nah, kita masuk aja. Atas nggak usah ya, karena sudah panen, gelap. Nanti kita lihat WS-nya juga berapa. Konten raknya aja kita tonjolin ini. Assalamualaikum. Sayangnya kita tadi nggak bawa itu Mas, nggak bawa timbangan. Biasanya kita selalu bawa timbangan. Ini nggak usah ditimbang, tapi udah 5.000 per ekor Mas. Kalau orang melihat pasti, loh dibuat seperti ini pasti buang-buang lahan. Padahal tidak. Ini kalau pakai close, ya estimasi cuma isi sekitar 4.000 Mas. Iya, 4.000. Kalau dibuat rak koloni ini dengan sistem yang saya sampaikan, platnya ini 1,5 meter. Ya. Jadi sebenarnya 3 meter. Cuma di sini kan dijadikan sekat. Jadi ya, lebih lebar. Kalau teman-teman biasanya hanya 1 meter ya. Ya. Ini mulai 1,5 meter. Ini ngomong-ngomong kita langsung masuk, tapi ini nyuekin yang punya kandang. Ayo kita langsung aja. Ya, yang punya kandang namanya Bapak Ari ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sehat Pak? Sehat. Senyumnya beda kayak yang ketika saya kesini dulu. Kodenya ini 5.000 per ekor dapat nggak? Kira-kira? Insya Allah. Ini Bapak Ari dari Umbul Damar, Kecamatan Samben. Binangun. Samben Pak ya? Maksudnya Samben. Maksudnya Samben. Dan ada tamu kita dari Ngadiluweh, Kediri, Mas Bafa. Halo Mas Bafa. Jauh-jauh dari Kediri. Dari pagi tadi Mas. Ke markas Ragil loh. Pagi. Langsung tak ajak muter-muter. Mas hari ini mau pesen alat-alat ternak. Teman udah datang dari pagi. Alatnya belum datang ya Mas ya. Akhirnya muter-muter sama kita. Rencana mau dirak juga Mas kan? Iya Insya Allah. Maka dari itu kan Mas Bafa lihat kesini saya ajak untuk melihat yang ini pakai rak dengan 1,5, lebarnya 1,5, panjangnya itu mungkin biar ada gambaran Mas ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti secepatnya kandangnya direalisasikan. Semangat buat Mas Bafa. Deflektor luwih anu Pak. Napa? Saya berkurang. lebih kenceng Pak. Kalau ngomongnya sebenarnya nih sampai ketarik-tarik. Wah, enak sih. Kenceng Mas, cuma nih yang utama kan kalau ayam besar itu kan angin bawah yang kita buang duluan gitu loh. Tapi saya rasa ini wis cukup karena apa Pak? Kecepatan 18, 17 itu kalau kandang nggak sama karena debit ya. Jumlah amoniaknya pun nggak begitu besar kayak kandang postal ya. Pakai sekem. Ini kan diambil berapa hari Pak Hari? 2 hari sekali ya? 2 hari dikeruk, 2 hari kali sekeruk. Lihat. Jadi baunya sih sangat berkurang. Terus kotorannya nih kering. Di mana Pak? Taruhnya? Dikasih lubangan. Ada sapi tank khusus ya? Di luar. Biasanya kalau manajemen Jakarta lalat itu banyak Pak. Ini nggak ada lalat. Nggak ada sama sekali. Kayak 1-2 ada. Nggak ada wajar. Iya. Tapi nggak ada kasus kayak kandang-kandang yang belum matang manajemennya. Kalau lalatnya Pak, nggak ada ya. Jadi kan gini Mas, di sistem rak koloni udah terjawab. Ya. Kita ketika awal main rak koloni disampaikan bahwa kandang rak koloni itu pasti lalatnya banyak. Karena apa? Kotoran tidak jadi satu dengan ayam. Jadi pertumbuhan lalat semakin cepat di tempat kotoran. Nah ini dibuktikan di kandangnya Pak Hari ini kotorannya juga kering loh Mas. Coba. Kadang-kadang kering. Ya. Nggak ada loh. Jadi kita analisa Mas. Kenapa kok bisa kering? Nih. 1, karena anginnya cukup. Anginnya cukup betul. Dan sering diambil kotorannya. 2 hari sekali ya. Lihat teman-teman. Dan ini coba dipegang Mas. Iya, kamu aja Mas. Membuktikan kering tidaknya. Kali ini tanpa sekam kayaknya beda Mas. Rasanya ya. Kelembutannya beda. Kalau Pak saya sekam kita biasa Pak. Biasanya kan kita pegang-pegang gitu. Kita coba Mas ke ujung Mas. Langsung ke ujung lihat. Kita review Mas. Jadi bedanya kandang di sini ini bawah itu kan dibuat postal. Kalau teman-teman biasanya kan tanah. Ya. Jadi orang-orang mikirnya kalau tanah kan kotoran bisa meresap ke bawah. Tapi ini postal kan juga kering. Ya. Berarti kembali lagi ke manajemen. Yang pertama, yang kedua,
untuk pengurukan kotoran lebih mudah karena apa? Lebarnya ini kan selebar arko ya. Arko sorong itu kan masuk di sini. Jadi nggak perlu ngangkat pakai karung, tinggal ngambil aja masuk arko, kita dorong, kita buang di sapi tank yang ada di luar. Berarti untuk teman-teman yang mau kandang raya harus dipikir untuk jalan. Betul. Jalannya aksesnya harus dipikir karena untuk mempermudahkan ketika kita mau ngambil kotoran atau makan ya, dan panen juga Mas. Dan panen juga bisa. Terus kenapa harus seperti kita pertimbangkan aspek itu? Karena ya memang kuncinya kandang rak koloni itu penanganan kotoran. Betul. Penanganan kotoran harus memang benar-benar ekstra dan juga diimbangi ya juga. Kalau untuk koksi juga nggak masuk sih Mas ya. Jadi obat koksi kan juga nggak. Nah, estimasi sekarang saya mau ngomongin estimasi hemat tidaknya kalau kandang rak dengan kandang postal Mas ya. Nah, tadi kemarin itu saya ngobrol-ngobrol kalau sama yang pakai panel di kita, orang sumber yang Bapak Misnu. Halo Pak Misnu. Pak Misnu itu kita ngobrol. Nah, ternyata kalkulasinya apa? Sekam itu per periode mereka habis estimasi sekitar 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Sekam. Hanya sekam. Terus yang kedua, penghematan gas itu bisa sampai 60% daripada kandang yang postal. Ya. Itu. Yang ketiga, kalau kandang rak tidak perlu obat koksi Mas. Obat koksi juga sudah berapa? Udah kali berapa. Jadi kalau dihitung-hitung operasional sekam, penghematan gas sama obat koksi itu untuk ngupgrade kandang sistem koloni 1 tahun itu udah jadi gitu. Sudah jadi Mas ya. Makanya investasinya kita mending kita dibuat ini, cuma operasional kita kan semakin dikit. Seperti itu. Investasi jangka panjang. Nggak terlalu panjang sih kalau 1 tahun. 1 tahun ya udah wajar lah Mas, 6 periode. Jadi berat di awal tapi kita ringan di akhir atau dan jalan. Seterusnya. Betul. Gitu. Ini seldeknya Mas. Untuk Pokpan nih kemarin mau saya saranin seldek asli, tapi sama bapaknya nggak salah, Bapak Anang suka ya, malah minta paranet ya, karena ini Pokpan Blitar ini sangat benar-benar rasa itu masih memikirkan ternak. Jadi upgrade itu memang kalau punya uang silahkan upgrade. Tapi sebagus-bagusnya. Kalau dananya itu masih kurang, mungkin bagaimana membuat rak sederhana, nggak perlu pakai seldek, yang penting hasilnya manajemennya bagus. Ya, paranet pun juga jadi. Ya kan? Masih diizinin sama Pokpan Blitar ya. Karena semua berperannya yang namanya Pak Puji ya, salah Pak. Ya betul, Pak Puji. Beliau itu dulu saya kenal waktu saya juga peternak Pokpan. Memang majulah saya rasa Pokpan Blitar ini. Ya. Salut buat teman-teman Pokpan yang kita hampir sama kan di Pokpan dulu, tapi saya produk gagal Mas. Sama kita juga. Nggak pernah berhasil di Pokpan. Perlu diakui, Nam Sensei dan dan semuanya ini mantan pernah gagal, bukan kita tuh berbicara dulu. Sukses. Kalau Pokpan kita masih NUJ kalau nggak salah. Ngomong nih, kalau yang lihat teman-teman Pokpan masih ketawa. Gila, ini peternak saya nggak pernah berhasil. Yang penting tapi alhamdulillah kita setelah dari perjalanan kita diarahkan bisa membantu teman-teman, meskipun kita gagal tapi kita bisa membantu teman-teman untuk mencapai produktivitas peternakan ayam broiler yang maksimal. Amin. Karena kegagalan kita belajar untuk jadi lebih baik teman-teman. Coba kita langsung masuk ke sana, kita coba ukur WS anginnya Mas di tengah. Iya, oke. Langsung Mas, tanpa potong-potong nih videonya, biar puas aja. Ini kita di sini ya. Atas. Cuman ketemu 1718. 19. Ya wis enak. Pokoknya 19. Perataan tapi ya tapi polnya ini karena nabrak saya Mas sebenarnya. Iya. Lah bisa 2 ya. Pokoknya sudah cukup, ke situ sudah cukup, sangat cukup. Dan kandang rak ini tempat makannya pakai super feeder biasa lah pada umumnya teman-teman. Dan nipelnya jumlahnya kata pemilik itu jaraknya ini sangat dekat Mas ya. Kita 20 cm ini loh. Dari apa? Nggak ada 20 Mas. Pokoknya sangat dekat sekali. Perhitungannya karena apa? Waktu DOC untuk per meternya ini sangat padat. Betul. Sekitar 100 ekor per meter. 100 ekor per meter dibuat padat kenapa? Biar nggak terlalu bergantian. Dan ini nipelnya juga dibuat lebih rapat dari biasanya. Karena
kepadatannya sangat tinggi sekali gitu. Ini harus dihitung juga manajemennya teman-teman nipe. Terus hitungan ini untuk sekitar 25 ekor. Jadi per meter itu satu. Jadi teman-teman hitung aja berapa meter, misalkan ini ke sini ya. Oh ya betul. Rak ini ke sana itu kan 5 meter misalkan. Ya. Ini aja 5. Betul. Gitu. Per meter aja hitungnya. Ini kondisi luar panas loh Mas. Ayamnya nyaman juga kalau gitu. Luar panas. Luar panas, tapi ayam ya, nyaman. ya lihat. Ayamnya nyaman aja kalau dirak. Sini Mas. Di sini 4,2. Ya. Kita ambil di tengah. 4,6. Ya, segitulah umum. Karena Yes. karena ini agak kendolin. Agak kendor betul. Yang teman-teman mau pasang, dari harus pikirkan jarak antara rak dengan blower. Itu jaraknya setengah tiang. Betul. Nah, itu kan yang di belakang ini Kita dimundurkan, masang blower ini dimundurkan sekitar 1,5 meter. 1,5 meter agar aman tidak keluar dari ukuran itu. Tapi ya udah. Jadi jaraknya ini kan pas, jadi nggak langsung mepet. Kalau mepet nanti kerja blower ini nggak maksimal. Nah, kayak sumbal menuju ke panel. Oke, panel buatan kita. Panel buatan tim Ragil ini. Nah, panel buatan kita per lantainya itu 3 blower, teman-teman. Ya betul 3 blower. Tapi otomatis belum nyala nggak main hasilnya. Ya ini dimatikan semua kan manual ini manual. Kalau akan otomatis begitu terus. Tapi listriknya stabil Mas. Listriknya 2,6, ampernya ketemu 14,9. Berarti termasuk nggak ada ya sekitar 5 ampere lah. 5 ampere ya. 5 ampere nggak ada 4,8. Masih aman ya? Aman. Voltasenya juga di atas 200. Aman semua. 200. Nggak, no komplain. Panel kita yang sederhana, harga sekitar 2 jutaan kalau ini. Nah, di kandang ini kandang panen perdana setelah upgrade dengan estimasi keratan 1,7 di umur 28-29 hari. Ya. Nah, nanti untuk hasilnya gimana ya teman-teman bisa melihat sendiri ayamnya seperti apa. Tapi cuma memang sekarang memang lagi menggema-gema ya kandang rak koloni itu. Betul. Mungkin nanti untuk teman-teman peternak hebat Nusantara semua, ketika ingin bangun kandang, coba pertimbangkan lagi kandang sistem postal dengan kandang sistem rak koloni. Gitu. Ya jelas ayamnya lebih bersih. Nih kaki-kakinya juga cantik. Yang jantan pasti ganteng, yang betina pasti cantik. Nah, terus ini Nas, ada teman ilmu. Teman-teman yang dari Sumatera Barat, dari Jambi, terus dari Lampung, pokoknya Sumatera lah semua. Itu masih belum bisa mengikuti ini teman-teman yang ada di Jawa Timur dengan menggunakan ini kandang rak koloni ya, karena mungkin dari kemitraan sendiri belum ada yang pakai ini dan tidak menyarankan ini. Ya ini untuk ini buat edukasi aja buat teman-teman PPL Nusantara. Nah, kenapa sih alasannya kita itu di Jawa Timur beranjak ke inovasi ini? Sebab di Jawa Timur ini termasuk kompleks juga Mas ya permasalahan. Kalau mau nyiptain populasi itu insya Allah gampang. Tinggal buat aja kandang berderet itu populasi bisa banyak. Namun sekarang itu bukan populasi yang dikejar, tapi performa populasi banyak. Kejadiannya ada yang kurang maksimal. Tapi yang di sini dicari itu hasil produksinya yang bisa continue dan setiap panen itu bisa maksimal terus. Itu yang susah dicari. Maka dari itu pilihan kandang rak ini adalah salah satu bentuk inovasi kreativitas dari teman-teman semuanya, dan kita mencoba memperkenalkan dan hasilnya sangat diterima oleh masyarakat dan juga teman-teman peternak hebat Nusantara semua, dan juga kemitraannya berada di Jawa Timur sudah mulai. Tapi memang gini Mas, kiblatnya ilmu peternakan itu memang di Jawa. Enggak juga sih Mas menurut saya. Enggak, maksudnya dari kiblatnya itu sebagai patokan untuk inovasi. Kalau luar pulau itu kan kebanyakan
di Jawa sudah mulai berkembang, baru area luar pulau kayak ya baru ngikuti Sumatera, ya. Kalimantan mulai ngikutin. Nah sekarang menjadi tugas kita di tim Ragil utamanya untuk upgrade di Papua. Siapa yang bisa melakukan ke sana? Peralatan yang siapa yang bisa ngirim ke sana? Nah, alhamdulillah kita setiap hari ketemu dengan orang, bisa mencari solusi. Betul. Untuk teman-teman area Papua, mulai mau mana Mas? Mau pilih atau mana itu ya? Intinya daerah Papua, kita alhamdulillah peralatan sudah bisa masuk ke sana. Ya. Peralatan upgrade sudah bisa masuk ke sana, tinggal nanti kita transfer tenaga dari tim Ragil, kita sisihkan sebagian untuk pengerjaan di sana, dan kita kembangkan, kita gencarkan kandang close house di Papua. Nanti bulan 7 kok Mas, Bulan kita 7 mau berangkat ke sana. Makanya untuk teman-teman semua persiapkan, terutama teman-teman di area Papua dan sekitarnya, persiapkan kedatangan tim Ragil. Itu untuk bulan 7 kedatang di Papua. Untuk apa aja yang ingin ditanyakan seputar ilmu peternakan, kita siap membantu dan mencarikan solusi untuk memaksimalkan produktivitas peternakan teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, saya rasa untuk kandang close dengan sistem ini mudah-mudahan akan diterima. Ya, amin. Amin. Dan tadi untuk teman-teman semuanya, ayo, ini termasuk dalam bentuk inovasi perkembangan zaman. Ya. Dulu kandang postal itu sangat diminati. Terus kandang panggung. Kandang belum apa Pak, tiba-tiba ya namanya kita menunggu waktu. Betul. Dari tahun ke tahun, akhirnya diterima kandang panggung. Setelah kandang panggung, close masih belum banyak ngikuti karena biaya dan lainnya bla bla bla, terbentur segala faktor karena yang jelas biaya yang besar. Masih ditolak masyarakat karena faktornya yang sangat krusial di keuangan. Terus kemudian itu mulai diterima karena budgetnya bisa mulai diterima dengan konsep sederhana. Dan juga populasinya dengan kandang khusus itu bisa lebih bertambah. Nah, mau itu tentu perkembangan zaman ya, yang harus diikuti. Kalau kita nggak ngikuti khusus juga, kandang open lama-lama ya nggak diisi. Karena yang diminta itu, dan ada tambahan yang di NTT. Ini ada sedikit lucu Mas. Katanya kandang close ayamnya habis panen tuh ada yang lumpuh, sering mati, kurang bagus lah untuk produk kandang close itu masih bagus. Kandang open ya. Itu banyak yang ditanyakan ke kita. Kok ya gini, itu nggak bisa menjadi perwakilan suara, dan kita belum bisa menerima mentah-mentah dengan argumen tersebut. Namun dengan secara ilmu gini, yang close itu bukan NTT aja, namun di hampir seluruh tanah air itu banyak yang kandang close. Namun itu dari 1000 kasus mungkin satu, hanya segelintir lah. Kalau di sana masih suka kandang open untuk broker lah sana. Ya lama-lama yang daerah NTT nggak bisa berkembang, nggak bisa maju kalau nggak ngikuti mungkin inovasi yang seperti ini. Dengan alasan tadi kalau kandang close cepat mati, kakinya lumpuh, bla bla bla. Kalau saya lihat kandang close di sana itu katanya 1, 2, pokoknya 5 kandang lah. Tapi produk hasilnya ayamnya itu nggak bagus. Dari pengakuan teman-teman yang panen itu ada sebab satu, mungkin manajemennya itu kurang bagus, pemeliharaannya terutama Mas ya. Mungkin rangsum pakannya juga tidak memenuhi standar. Pakannya juga bisa. Kalau dilihat kalau ayamnya lumpuh, jumlah kasurnya tidak memenuhi dalam rangsum tersebut. Ayamnya kurang minum bisa, kurang makan pun bisa. Jadi waktu panen itu ayam keadaan apa? Banyak aspek Mas sebenarnya yang menyebabkan produktivitas itu kurang maksimal ya. Bukan hanya kita melihat dari kualitas DOC, sapronak, dan juga manajemen. Itu semua itu saling kayak terkait, bola lingkaran gitu loh Mas. Dia itu saling keterkaitan. Jadi misalkan pakan udah bagus, kalau manajemen kurang bagus juga nggak bisa maksimal. Ya, betul. Nah, ketika kita ngomongin teman-teman yang di daerah NTT tidak mau ayam panenan di close itu mudah meninggal dan lain sebagainya, itu memang pasti yang munculkan bakul. Karena apa? Kondisinya logikanya cuma gini Mas, ayam di kondisi kandang close house dia udaranya nyaman ya, dilihat dari ayam udaranya nyaman, pasti ayam ini berat-berat Mas. Pasti berat-berat karena apa? Tidak terganggu oleh amonia gitu. Ayamnya lebih bagus Mas ya. Nah ketika bakul ngomongan mudah mati, kita kembali lagi per
raknya panenan itu diisi berapa. Kalau terlalu padat bawahnya ke siang hari ya pasti mati. Matian tinggi lah Mas, kan gitu. Dan kita juga nggak tahu kalau memang keadaan ayam tersebut itu lagi benar-benar sakit. Nah, jadi ketika dibawa panas-panasan ya langsung mati. Jangan semua dipukul rata kalau wow ini kandang klosos, ini ayamnya susutnya bobot banyak, gampang mati. Semua itu tidak ya, malah terkesan lucu Mas ya. Karena di sini yang kandang klos itu seolah-olah itu gini Mas, banyak tidak sekali menerima inovasi ternak untuk memaksimalkan produktivitas. Kan gitu kan. Makanya ya sebenarnya permainan bakul kita tahu sendiri lah Mas. Mungkin sebagian, nggak semua bakul Mas, hanya dulu 1-2. Kita mendengarkan timbangannya kan mintanya timbangan manual itu kan, manual. Tapi ya banyak oknum ya, kita nggak boleh pakai banyak oknum yang oknum curang, ya, main betul. timbangan dan lain sebagainya. Makanya akhirnya kita mulai menggencarkan timbangan digital dengan potongan misalkan pertimbangan 5 on. Ya betul. Kan udah bagus, kita lebih jelas kan gitu. Ya. Dan alhamdulillah diterima juga oleh ternak dan juga kemitraan seperti itu. Mungkin cukup ya pembahasan ini panjang ini cukup Mas. 20 menit Mas. ngomong aja kita 20 menit nggak kerasa. Nggak kerasa. Tapi cukup puas Mas beneran. Saya di sini lihat ini cukup puas. Selain di kandangnya Pak Wisnu yang rak 2 itu juga hasilnya kemarin bagus. Ya. Kalau memang di tempat Pak Hari ini memang spesialis panen kecil ya. Karena pokpan. Pokpan memilih panen kecil gitu. Oke, kalau gitu Mas kita tutup aja. Dan kita lanjut. Teman-teman peternak hebat Nusantara, terima kasih telah mensupport kita dengan melakukan like, share dan komen. Itu sangat membantu kita untuk terus berkarya dan juga semangat dalam kita menyajikan informasi seputar peternakan untuk teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup sekian di kandangnya Pak Hari di daerah Ngadri Binangun Mas. Ngadri Binangun, kandang populasi 10.000 atas bawah dengan sistem kandang rak koloni. Ukurannya jangan lupa 10 atau 9 kali 60. 9 kali 60. Nah, di situ. Untuk info lebih lanjut nanti teman-teman bisa komen di kolom sini, akan kita jawab secara detail untuk hal-hal yang mungkin dengan melihat video ini masih kurang jelas, akan kita jelaskan di kolom komentar. Atau dengan masuk grup Peternak Hebat Nusantara. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muafiq Liksan. Saya Khairul Anam. Salam peternak Nusantara. Salam peternak sukses. Salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. So, mantap ya.